Udah kelihatan share screen-nya? Udah kan ya? VS Code-nya nggak kelihatan. Iya, VS Code ya. Belum gue buka ya, bentar. Mana tadi? Oh, yang ini yang nih. Open with code. Coba. Udah dibuka semuanya? Folder yang kemarin? Kalau bisa ikutin ya. Sama nanti di akhir teman-teman boleh nanti dikirimin juga hasil portofolio Bootstrap yang teman-teman udah bikin hari ini sama kemarin biar nanti buat arsip ya buat ke sekolah soalnya kadang-kadang suka diminta. Nanti gue akan kasih apa namanya kayak Google Form gitu nanti boleh teman-teman masukin aja. Nah cara uploadnya itu dalam bentuk ini ya dalam bentuk WinRAR. Jadi kalau misalnya kalian ini kan kalian udah punya foldernya nih misalnya ini folder kalian ya folder project kalian. Terus kalian harus kompres dulu. Caranya klik kanan. Terus nanti boleh kompres to boleh kompres ini kompres to portfolio bootstrap.rar atau an email ya kalau nggak salah itu tulisannya. Jadi kita boleh kompres aja nanti uh, keynote email nggak apa-apa yang penting udah ke kompres. Nah mana tadi ya kompresannya? Kok nggak ada kompres di dalam sini kah? Ya pokoknya kalian kompres dulu nanti kalau udah dikompres boleh diupload aja langsung ke Google Formnya nanti gue akan kasih Google Formnya gimana ya caranya ke bawah. Oh, add to archive deh kalau nggak salah, add to archive. Nah ya add to archive. uh, Archive formatnya terserah apa yang penting dalam bentuk .rar atau .zip ya. Nah nanti kalau udah dalam bentuk kayak gini boleh langsung di apa namanya upload aja ke Google Formnya nanti gue kasih Google Formnya habis latihan ini. Soalnya kadang-kadang suka diminta sama sekolah. Jadi biar nggak kelupaan, gue kasih tahu dari sekarang aja ya. Kumpulin sekarang aja nanti habis ini ya kalau udah selesai. Oke, jadi silakan buka dulu Bootstrap portfolio yang kemarin. Terus di live serverin dulu ya. Dinyalain dulu live servernya. Kalau misalnya ada yang ketinggalan atau gimana gitu, boleh langsung nanya aja, nggak apa-apa. Atau misalnya kemarin nggak ada yang ketinggalan mau lihat dulu, boleh juga. Nih ya, kita udah sampai sini ya. Nah, terus contohnya bentar. Contohnya dari sini nih. Gua nggak usah buka itu ya. Buka apa? Langsung aja dari contohnya. Nah ini. Ini ya contohnya. Ini yang kemarin kita udah bikin. Oke, jadi kemarin itu baru sampai mana nih ya? Sampai about me ya. Jadi udah sampai sini. Ini udah sampai sini. Cuman kemarin itu kelupaan di navbarnya ya. Di navbarnya itu ini tulisannya masih home, futures, pricing, sama disabled. Kita mau ganti semuanya ke home, about, project, contact. Nah nanti kita juga kalau misalnya waktunya cukup, kita juga bakal bikin, misal ini nanti pas kita pencet bakal turun ya, sesuai dengan section-sectionnya. Jadi apa namanya tuh istilahnya di link. Jadi about, project, contact. Nah itu nanti dia bakal turun, home. Nah gitu ya. Jadi ini udah diperbarui kemarin soalnya belum belum kakak tambahin ya. Nah, ini kita ganti dulu nih tulisannya. Cara gantinya tinggal lihat aja ya di bagian navbarnya. Bagian navbarnya terus ini kan ada home, features, pricing, disabled. Ini boleh diganti aja jadi apa aja tuh? Eh, about, project, sama contact. Jadi di sini kita ganti jadi about. Di bawahnya yang pricing ini boleh diganti jadi project. Nah, ini disabled, yang disabled ini hapus saja karena kita nggak mau mati linknya ya. Kita mau bisa diklik, boleh dihapus saja copy yang atasnya ya. Jadi ini caranya blok aja di apa namanya tagnya.
terus Alt Shift bawah. Itu yang cara cepatnya, atau enggak kalian juga bisa pakai Ctrl C Ctrl V juga bisa, sama aja ya. Nah, ini project, ini kontak. Nah, nanti di ref-nya ini nanti kita akan masukin ID-ID dari tiap sectionnya ya. Kalau kita lihat, nanti udah berubah ya. Tapi ini masih belum jalan, karena kita belum ngelingin. Terus ini juga ada yang, ini masih terlalu dekat ya. Yang Jumbotron ini yang fotonya kita tambahin dulu, apa namanya, margin padding atasnya. Di sini ada style CSS, kayaknya udah pernah sih. Belum ya. Kita coba tambahin padding ya, padding top. Padding topnya itu berapa ya? Padding topnya mungkin kita coba tambahin 2 rem dulu deh. Jadi di sini gue pakai satuan rem ya. Kalau masih ingat, kayaknya gue udah pernah ngajarin itu dulu. Kakak pernah ngajarin. Cuman kalau misalnya lupa, kalian boleh lihat di YouTube aja. Apa sih itu rem, apa sih itu EM, ada juga EM. Nah itu boleh dilihat juga ya. Ini, oh belum ada, nggak begitu berbeda ya. Bikin 3 atau 6 deh, 6, 5 mungkin. 5 rem. Padding top. 5 rem ya, 5 rem. Coba bisa nggak? Nah, nggak berubah banget sih, tapi ya udahlah ya. Save. Hmm. Oke. Kok nggak berubahnya, nggak kelihatan banget sih. Coba 7 gitu. Kenapa ya? Coba ya kakak reload dulu bentar. Emang kayaknya nggak kelihatan ya. Mungkin nanti kelihatannya ya. Harusnya sih kelihatan sih padding top atau margin ya, margin top. Margin, padding. Ah iya, cuman kejauhan sih. Sebetulnya padding sih yang paling tepat ya. Ya udah nggak apa-apa. Sementara padding topnya segini dulu deh. Nggak ada yang saat. Nah, ini. Kayaknya karena ketutupan ini ya, ketutupan ininya jadi kayak gitu. Nggak apa-apa. Nah itu nanti kita perbaikin lagi. Sekarang kita bakal tambahin dulu ke section berikutnya ya. Jadi kita setelah bikin about me, kita pindah ke my projects. Nah tapi di my project jangan lupa dulu kita tambahin ininya nih, apa namanya tuh, wave-nya ya. Webnya itu apa ya? Getwaves ya, getwaves.io. Boleh dibuka juga getwaves.io-nya. Nah, ini boleh dipilih cari yang mana yang paling bagus menurut kalian. Coba ya. Nah, ini misalnya yang ini. Terus warnanya itu, kalau nggak salah kalau yang ini, berarti warnanya berarti abu-abu ya, apa warna birunya ya. Karena kan dia ngadapnya ke atas nih. Nanti ke atasnya yang ini nih. Set. Ini kebetulan sama nih. Coba cari yang lain. Nah, misalnya yang inilah ya. Tapi kurang ya, kurang. Ya, misalnya yang ini. Nah, ini ganti dulu warnanya jadi warna yang ini ya. Nah, ini boleh dicari warnanya di sini. Ini yang ini nih. E2 EDFF. E2 EDFF. Nah, ini kalau udah klik ini baru copy download salah. Copy ya harusnya ya, copy CVG code. Nah, habis itu taruh di paling bawah dari about-nya. Ini kan about nih.
ditaruh di bawahnya ya. Ditaruh di paling bawah about-nya. Di sini nih, iya ya betul. Di sini kita copy paste saja. Terus save. Coba kita lihat ya hasilnya ya. Yang mana nih ya? Oh yang ini. Nah kayak gini. Nah nanti di bawahnya itu kita tinggal tambahin section yang baru. Nah ini kita tambahin dulu. Berarti udah jalan ya, udah bener ya. Selanjutnya kita bikin section yang baru. Nama sectionnya yang selanjutnya itu tentang ini ya, tentang my projects. Jadi setelah kita bikin about me, kita lanjut ke my projects. Kita buat dulu tulisan apa? Komen di sini my project atau projects. Kemudian bikin komen penutupnya yaitu akhir project. Nah, terus di sini dalamnya apa? Section ya. Section. Oh ya, jangan lupa juga di sini kita bikin ID nih untuk about-nya nanti buat ngelink ya, ngelink ke navbarnya nih boleh dikasih aja ID-nya. Ini ID-nya about, boleh. Nah, nanti di sini section yang ini juga ID-nya project ya berarti ya. Kita bikin section titik untuk ngasih kelasnya boleh atau nanti manual. Projects. Nah, kayak gini, jangan lupa dikasih ID. Projects juga di ID-nya deh. Projects. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bentar. Nah, ini kan ada ini ya, jadi ada kita kan bentuknya ini kalau misalnya tadi mau buat about me ini yang kemarin, berarti kita harus buat apa namanya? Buat dua baris. Terus berarti untuk yang baris keduanya itu kita butuh dua kolom ya. Nih, jadi ini kan baris pertama, ini baris kedua, di mana yang di baris kedua ini ada dua kolom, 1, 2. Tapi di baris pertama masih 1 ya. Nah, kalau yang ini, berarti ada berapa baris nih? Berarti kan kalau projects ini, kalau misalnya projectnya ada sekian ya, ada 5 misalnya. Berarti nanti ada 1, 2, sama 3 ya kan? Barisnya berarti ada 3. Di baris ketiga di baris kedua dan ketiga itu sebetulnya nanti ada 3 kolom. Di baris pertama masih 1 ya, karena sesuai ya sama judulnya aja kan berarti kan nggak perlu 2 kolom ya, cuma 1 aja. Nah ini jadi ini sebenarnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Nanti di sininya di bagian bawahnya ini nanti kita bikin center. Jadi tapi kalau misalnya ada 6, yang bawahnya ada 3 berarti udah pas ya. Nanti nggak usah disenterin lagi. Oke. Berarti sekarang kita bikin dulu section di bawahnya itu kita bikin. Oh ya jangan lupa juga buka Bootstrap-nya karena kita bakal sering pakai Bootstrap. Documentation-nya maksudnya intinya ya webnya ya. Di docs. Terus kita bakal bikin masih polanya gimana ya waktu itu ya. Bentar ya. Polanya itu di sini itu kita lihat aja yang atas. Jadi polanya itu kita bikin dulu kontainer. Di dalam kontainernya itu, di dalam div kontainernya itu kita punya row-nya dulu, baru nanti di dalam row itu ada kolomnya berapa. Oke, jadi sekarang kita bikin di sini kita bikin apa? Bikin ininya dulu ya, kontainernya. Caranya titik kontainer boleh. Terus tab, nanti dia bakal bikin div yang punya kelas kontainer. Di dalam kontainer ini berarti di kontainer ini ada berapa kolom tadi? 3 ya. Berarti kita butuh 3 kolom. 3 kolom, sorry, 3 baris ya. 2, 3. Jadi kita bikin 3 kali aja kayak gini. Nah, di kolom yang pertama berarti kita punya berapa di kolom lagi. Di baris pertama ya. Di baris pertama itu berarti kita punya 1 kolom. Baris kedua dan baris ketiga nanti ada 3 kolom. Berarti di sini kita balik lagi, di sini berarti ada 1 kolom aja. Jadi kita bisa bikin call kayak gini. 1 kita kosongin dulu nggak apa-apa ya. Nah, nanti di sininya berarti di baris kedua dan di baris ketiga ada 3 kolom. Berarti kita bikin dulu 3 kolom ya. Hati-hati bikin div-nya jangan sampai salah ya. Jadi ini 3 kolom ini di dalam row. Jangan nanti kalian bikinnya kayak gini nih. Ini bikin call. Ini salah ya. Itu di dalam kolom ada kolom lagi, beda.
Nanti kita bikinnya kayak gini. Terus di sini kita bikin call. Nah, kayak gini. Oke. Nah, yang bawahnya juga ya. Ini yang bawahnya ini juga ada 3 kolom. Di kolom pertama, kemudian ada kolom kedua, kemudian ada kolom ketiga. Nah, terus berarti kan ini yang baris pertama ini kan judul ya. Nah, kita bikin aja judulnya dulu ya. Judulnya itu kan pakai apa namanya? Pakai H2 ya tadi waktu itu ya. H2 apa H berapa nih? H2 ya, udah kita bikin dulu pakai H2 yang kolom pertama ini, yang baris pertama ini. H2 isinya itu berarti tentang my projects. Save. Kita lihat. Ya udah ada ya. Oke, terus selanjutnya kita bikin dia ke tengah. Cara bikin ke tengahnya itu kita bikin text center ya, berarti nanti iya, berarti nanti kita bikin text center. Di class-nya mana nih ya? Class yang ini. Boleh teman-teman tambahin text text center. Ini. Save, kita lihat. Tuh ya, udah ada ya. Udah ada, terus kita lanjutin lagi. Sekarang ke ininya ya berarti ya. Oh ya, terus ini juga warna background ini kan masih putih, kita ganti dulu ya warnanya biar sesuai sama yang atasnya. Berarti boleh pakai ID, boleh pakai class. Nih kita hapus aja di classnya nggak apa-apa. Kita pakai ID aja. Ya, nanti kalau pakai ID di sininya kita tambahin lagi hashtag projects isi background colornya itu sama ya, sama yang atas ini. Nah gitu ya, jadi warnanya itu menyesuaikan sama atasnya, jadi kelihatannya nyambung. Terus kita melanjut lagi ke indeks. Nah, di baris kedua dan ketiga itu ada elemen baru nih. Kita akan nyari elemen yang mirip kayak gini, namanya elemen cards. Jadi boleh teman-teman cari di sini cards. Cari yang paling atas saja. Nah, ini kan ada nih. Nah, itu kan mirip kan kayak gini kan. Cuman di sini ada tombolnya, kita nggak mau pakai tombol kan. Jadi kita cari lagi. Nah, yang ini nih. Jadi cukup gambar sama tulisan aja. Silahkan di copy aja ininya, yang bawah sini di copy. Terus paste di 3 kolom ini ya. Nah, mungkin biar cepat gini aja deh. Ini paste di sini. Ini kita hapus aja nih. Nanti kita copy, yang lainnya copy paste aja. Jadi biar nggak usah. Copy paste secara cepat ya. Ini kayak gini nih. Ini boleh ditutup aja. Ya. Berarti website-nya apa ya? Website yang mana? Ini Bootstrap. Di component card. Iya, jadi cara nyarinya gini aja. Jadi kan di Bootstrap kan ada search-nya nih. Cari aja cards. Terus enter, terus scroll ke bawah cari yang nggak ada tombol. Ini kan ada tombolnya nih. Nah, cari yang nggak ada tombolnya. Yang ini nih, yang images. Nah, ya. Oke, oke. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Ada yang ketinggalan kah? Yang lain? Banyak ini ya, yang RP3. Yang ini nih. Yang ada, apa namanya? Ini kan atasnya ada contohnya, yang ini. Nah, bawahnya ini. Temu udah? Yang banyak. Yang banyak ini. Yang banyak yang mana? Yang ini apa? Ini ada. Yang Image. Ada image title, bukan yang ini ya, images doang. Nih. Images doang. Kelihatan nggak share screen gua? Kelihatan. Tapi gue adanya temunya images sama ada 2 tipe images sih, images cap sama images overlay. Images cap sama images overlay. Udah bener nggak komponennya cards? Nih cards. Iya benar cards.
Nih kalau caranya komponen card gitu. Ini kan misalnya nih, jadi di components, terus di card di sini. Iya, komponen card, ya benar. Terus scroll ke bawah cari yang images, ada nggak? Nggak ada ya? Nih yang ini nih. Oh, iya ketemu. Oke. Iya ya. Bisa. Yang lain gimana? Udah bisa belum? Ketinggalan nggak? Ada yang ketinggalan atau udah dapat semua juga? Kalau ketinggalan atau gimana langsung nanya ya. Sebentar. Bentar. Oke, lanjutin lagi. Jadi di copy aja ya, tuh yang bawah ini, yang ini. Copy terus paste di dalam kolom baris kedua. Jadi ini kan baris kedua nih, ini baris pertama. Yang tadi udah kita tambahin H2. Terus ini baris kedua. Ya, di baris kedua itu kan ada 3 kolom tadi kita bikin. Boleh sebenarnya sih ini kayak gini nih. Gue ulang deh ya. Sebelum kita ini ya. Jadi ada 3 kolom, ini baris kedua. Boleh paste di dalam kolomnya ya. Di dalam div kolomnya di sini paste. Boleh langsung atau nggak apa-apa lah kita paste manual ya di semua kolom baris kedua. Sebetulnya termasuk juga di baris ketiga, karena kan baris 3 juga isinya sama. Ini boleh hati-hati untuk nge-paste-nya. Nggak boleh salah. Boleh langsung di paste saja, sorry. Paste, terus di sini paste. Kalau udah, harusnya nanti jadinya kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tapi kebanyakan nih yang kedua ya, yang baris kedua kita bikin 5 aja ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Sesuai dengan contoh tadi. Jadi boleh hapus satu kolomnya lagi. Ini boleh ditutup nih. Cara nutup div di sini ya. Jadi kalau tag kan ada tag itu kan ada ya tag buka, tag tutup kan. Nah, biar teman-teman gak bingung mana sih penutupnya, ini boleh ditutup aja nih. Tagnya yang mau dihapus. Misalnya yang ini kan tagnya berarti ini di 128 boleh ditutup. Nah, ini kan ada penutupnya langsung kelihatan. Boleh langsung dihapus aja sama atasnya nih. Kita nggak perlu nyari susah-susah. Save. Nah, ini cukup 2 aja ya. 2. Oke. Kita mungkin nyari gambar dulu ya. Boleh teman-teman cari gambar yang terserah mau cari di mana. Cuman kayak kalau kakak nggak nyarinya itu di Unsplash biasanya. Unsplash.com. Boleh dicari aja unsplash.com. Terus cari gambar mechanical keyboard. Boleh atau misalnya mau pakai komputer juga boleh, silakan. Maksudnya mau gambar yang lain maksudnya juga boleh ya, misalnya gambar komputer, gambar laptop, silakan aja. Kalau udah silakan pilih ya mau yang mana, misalnya contohnya yang ini. Boleh diklik aja, terus nanti di sini kan ada tulisan download free-nya. Ini ada tanda panah ke bawah, diklik dulu tanda panah ke bawahnya. Terus cari ukuran small aja. Jadi biar nanti ukurannya sama semua, kita samain small aja ya ukurannya ya, jadi small. Nah, tolong save-nya itu di folder yang sama kalian bikin ya. Jadi ini kan foldernya di Portfolio Bootstrap. Silahkan diklik Portfolio Bootstrap, folder Portfolio Bootstrap-nya, terus di dalam image. Nah, ini mungkin biar enak kita bikin folder lagi. Di dalam image-nya kita bikin folder lagi yang namanya project. Jadi biar kita nggak bingung nih, gambar apa nih gitu kan. Dan biar kita nggak susah juga untuk nyari gambarnya. Jadi silahkan diklik, silahkan dibikin. Terus di dalamnya baru kita save gambarnya. Nah, biar gampang juga kita kasih nama gambarnya itu nomor 1, 2, 3 sampai berarti sampai 5 ya. Kita 1. Silakan cari lagi, kita cepat aja nyarinya. Misalnya yang ini, boleh silakan diklik. Klik yang ini, klik panah ke bawah terus pilih yang small. Ini 2. Save. Terus cari lagi.
Ini misalnya ini sampai 5 ya. Jadi cari gambar 5 berarti. 5 gambar. Oke, lagi cari misalnya yang inilah yang inilah ya. Ini small 4. Satu lagi mungkin yang mana ya? Yang ini mungkin. Ini deh. Ini small 5. Jadi ada 5 gambar ya. Ukurannya small semua. Jadi biar nanti nggak beda-beda. Biar sama. Oke. Terus di sini boleh teman-teman masukin aja. Oh ya, ini kan kita kalau lihat nih ya. Kita masukin dulu deh gambarnya ya. Biar lebih jelas, soalnya itu nggak ada gambarnya jadi aneh. Jadi cara masukinnya gimana? Di sini kan kalau teman-teman lihat di template-nya yang udah tadi kita copy, ada image, nah itu kan ada src, boleh langsung diganti aja src-nya dari source-nya. Berarti ke img dong, ke folder img dulu, kemudian nanti ke projects nih, projects, kemudian baru gambar pertama berarti ya untuk yang kolom pertama. Jangan lupa tulis alt-nya, alt-nya berarti mungkin project pertama gitu ya, project 1. Nah, ini berarti yang kolom kedua, project kedua, project 2. Ya, project kedua, ini berarti yang gambar kedua. Ini berarti project kedua. Project kedua. Ya, begitu seterusnya ya, sampai kelima berarti. Image, projects ketiga. Ini project ketiga. Terus ini image, project keempat. Ini berarti project keempat. Ini berarti terakhir ya, image, project kelima, gambar kelima. Ini berarti project kelima. Ini kalau kita save, terus kita lihat, nah ini udah muncul nih. Oke. Sampai sini udah semua belum? Untuk masukin gambarnya, ada yang belum? Kakak tunggu dulu. Udah semua? Noval udah? Raihan? Belum. Boleh. Oke, masukin dulu ya gambar-gambarnya ya. Kalau ada yang ketinggalan, langsung tanyain. Raihan gimana Raihan? Kalau masih bingung, langsung tanyain. Ryan, gimana Ryan? Ya, masukin dulu ya, sambil kakak tunggu, kakak minum dulu. Kalau udah, tolong ngomong ya. Voice aja, buka mute-nya. Kalau ada yang ketinggalan langsung aja tanya ya. Saya bingung, ini gimana kak? Atau ini gimana ya? Atau ini kopinya gimana misalnya? Atau masukinnya gimana? Boleh ditanya langsung aja ya, nggak usah takut. Boleh lihat code-nya nggak? Oke. Yang mana? Yang div itu? Project sini boleh lihat tuh. Kalau bingung bacanya atau nggak tahu gimana, saya boleh nanya aja langsung ya. Putus-putus kah atau gimana?
Suara gue, gambarnya bagus nggak? Udah bagus kan. Tadi nggak kelihatan kah? Tadi cepet. Kecepatan ya, oke oke. Oke, gue tungguin sampai selesai ya. Boleh kalau kecepatan ngomongin aja langsung, kecepatan gitu. Ya, atau enggak gue ulangin satu kali lagi ya. Jadi nih, gue ulangin sedikit. Jadi kan tadi kecepatannya mungkin dari sini ya. Misalnya tadi ini ya. Nih gue kasih contoh satu kolom aja ya. Nanti kolom-kolom yang lain menyesuaikan sama soalnya sama semua. Ini kan tadi kan kolomnya kayak gini nih. Ada 3 kan. Di row yang kedua, row ketiga kan ada yang row ketiga ada 2, di row kedua cuman ada 3. Berarti kan. Nah, di sini silakan paste komponen cardnya di dalam sini. Cara carinya di mana? Cara carinya di Bootstrap. Terus di sini boleh search aja cards. Nah, terus nanti cari ke bawah yang bentuknya tuh kayak gini nih, images, judulnya images. Nah, ini bentuknya kayak gini nih. Boleh di copy aja. Copy aja terus bentar. Kenapa, Mah? Bentar enggak lagi ini ekskor dulu. Oke, sorry. Ini boleh langsung di copy aja, copy. Terus paste di dalam kolomnya ini. Di setiap kolomnya ini kan ada tiga di sini, berarti paste di tiga-tiganya. Di baris kedua juga paste di dua-duanya. Di baris ketiga di paste di 2 kolomnya. Nah, terus ini di save aja biar rapi. Nah, di src-nya ini, tadi kan kalian udah nyari gambar kan? Gambarnya di Unsplash, misalnya di Unsplash ini cari, terus di download aja, di drop down, ini yang small. Kalau udah ke download, ingat ya dijadiin satu folder. Jadi misalnya yang ini small, terus dijadiin folder. Jadi di portofolio Bootstrap-nya kan ada image, folder image diklik, terus bikin folder baru, judulnya projects, baru di dalamnya itu silahkan save gambarnya dengan namanya biar lebih mudah itu nama angka aja ya. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau udah nanti di sininya di cardnya tadi template cardnya kan ada berarti totalnya ada 5. Silakan src-nya dicari tuh satu-satu file image gambarnya satu-satu ya. Berarti kalau yang ini yang pertama di img karena tadi di folder img untuk gambarnya. Terus di dalam folder img silakan masuk lagi ke projects ya kan, folder projects. Baru gambarnya boleh dicari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Berarti yang pertama yang satu ya. Jangan lupa ALT-nya juga diganti, dikasih nama projects 3 misalnya kayak gitu. Itu ya. Nah, yang lain-lainnya nggak usah diubah. Kayak ini tulisan-tulisan ini ya kalau kalian mau ubah silakan ya. Cuman untuk saat ini nggak usah dulu, nggak apa-apa. Itu nanti tinggal kreativitas kalian aja sih kalau mau ubah. Nih, kayak gini. Nanti totalnya berarti ada 5, 3 di baris kedua, 2 card lagi di baris ketiga. Ini kalau ngeliat kayak gini ya pusing ya. Makanya kalau bingung boleh langsung tanyain aja. Gue butuh bantuan deh. Gue masuk pakai laptop ya. Kenapa? Oke. Raihan gimana Raihan? Bisa kah? Ada yang bingung kah? Gambarnya masih berantakan. Kayak gimana tuh? Share screen bisa nggak? Share screen. Ini gue nggak usah stop bisa share screen. Hah? Maksudnya apa? Belum di itu. Belum di justify. Dia belum jadi justify. Oh ini novel ya screen. Ya, itu kelihatan gue. Kan udah nih ya kan. Ya 3. Ntar gue buka foto di sini. Kayak gini.
ada 2 di bawah ini. Tadi downloadnya udah benar. Downloadnya small. Yang download udah semuanya small. Coba lihat lagi. Gue lihat itunya. Ya. Yang ke 4 sama 5 berantakan kan? Nggak ngerti. Row. Oh iya, itu salah tuh. Itu kan yang terakhir kan. Nih coba lo lihat lagi webnya. Nah, yang kedua, yang terakhir ya, 32 gambar terakhir itu kan soalnya baris ini kan berarti ada 4 baris lu bikin ya. Berarti ada yang baris pertamanya tadi judul, baris keduanya yang itu, baris ketiganya ini yang dua card nih. Harusnya baris yang ke terakhir itu dijadiin satu baris sama kolom yang kolom keempat berarti ya. Nih kan lu bikin, nah ini kan ada kelasnya ada 2 row nih. Coba di bawah. Bukan di situ. Nah, itu kan ada 2 row. Nah, harusnya kolom yang terakhir itu dijadiin satu row. Jadi row yang terakhir itu dihapus saja. Oh, yang ini dihapus. Iya, karena kan itu berarti bikin baris lagi dong. Ngerti nggak? Jadi, nah itu yang merah itu dihapus tuh yang merah. Yang bawah div yang merah. Nah, ya itu. Karena itu penutup divnya ya. Coba lihat sekarang gimana. Sama kah? Bentar. Sama, tetap. Baris, kolom. Gambarnya padahal udah downloadnya sama semua. Ukurannya. Small semua ya. Card image top. With Kalau misalnya ini mau disamain bisa aja sih. Yang semuanya itu disamain. Ayo coba samain gambarnya dulu deh. Oh, sama ya ini susah. ini berarti tinggal 2 terakhir ya yang salah ya. Oh, kolom baris pertama 3 udah benar. Coba dibuka itunya lagi. Nah. Ya udah ini aja. Tutup itu kan di row tulisan di kelas div yang class row-nya coba ditutup deh di 1115. Enggak, jangan dihapus. Nah, itu kan ada tanda penutup, coba tutup. Bukan, tanda panah ke bawah. Bukan, row. Nah, itu ke kiri. Nah, itu kan ada tanda panah. Nah. Oh, kolomnya itu belum masuk ke row-nya. Ini kolom yang div kolomnya masuk belum ke row-nya. Control X. Gimana? Jadi harus gimana? Bentar. Nih, kalau nggak gini deh. Gua ulangin, lu coba ulang dari awal ya, nggak apa-apa ya. Jadi biar nggak pusing ya. Liatin punya gue ya. Hapus saja itu dari yang ini. Hapus saja dari awal. Jadi gini. Nih ya. Jadi semuanya boleh dihapus. Boleh dimatiin live streamingnya, nggak apa-apa. Live streaming lagi. Apa sih namanya? Itunya. Nih, caranya ini bentar, gue buka dulu. Ini punya gue ya. Gue coba matiin live streaming dulu. Ini kok. Bentar. Ganti. Nah di sini kan tadi udah bikin ya di section. Terus di dalam section ini gue hapus aja nih semuanya nih ya dari kontainer ini aja deh. Ini hapus nih gue. Caranya gimana ngapusnya? Nih di sebelah kontainer, ini kan ada div kontainer nih. Gue pengen hapus semua isi termasuk divnya dari kontainernya.
boleh diblok aja div-nya ini, terus silahkan ke kiri, di sini kan ada tanda panah. Kelihatan ya, ditutup aja nih. Nah, jadi kan kosong kan. Nah, ini penutup sama awal pembukanya hapus. Nah, jadi kosong sekarang. Oke, ini gue ajarin dari awal nih ya. Nah, sekarang kita bikin dulu, ingat harus bikin kontainer dulu ya. Jadi untuk bikin yang namanya grid kayak gini, nih, grid kayak gini atau grid kayak gini, itu kalian harus bikin dulu kontainer. Itu aturan dari Bootstrap-nya. Kalau di CSS itu namanya CSS grid ya. Nah, ini boleh bikinnya caranya gimana? Boleh kalian bikin titik, terus nama class-nya kan container ya. Tab. Nah, baru nanti dia bakal otomatis ngebuka div container. Kemudian di dalam div container ini, kita lihat sekarang contohnya nih ya. Oke, di dalam div container ini ada, ini kan konten, mau yang kita pengen bikin kan. Ternyata itu ada berapa kolom nih. Kalau gua kecilin, ini kan ada, berarti kan ada 3 baris ya. Ini kan baris pertama nih. Baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga ya. Gitu ya. Jadi kalau gua bikin di snipping tool-nya itu, uh, bentar, H. Nah, ini kan baris pertama, ini baris pertama nih, yang judulnya ini baris pertama nih. Ini baris kedua, baris ketiga. Oke. Nah, di baris pertama ada berapa kolom? Cuman satu ya, karena kan kita cuma pengen judul. Jadi ini cuma satu elemen doang nih, dan itu pun di tengah-tengah. Jadi cuma satu kolom aja nih. Nah, di baris kedua berarti ada berapa kolom? Ada 3 kan? 1, 2, 3. Nah, terus yang di kedua gimana nih? Di baris ketiga ada berapa kolom? Ada 2, berarti ini 1, 2. Nah, sekarang tugas kita cuma tinggal bikin, berarti ini 1 ya, 1 kolom. Kita cuma tinggal bikin 3 baris, di mana baris pertama itu ada 1 kolom. Baris kedua itu ada 3 kolom, terus di baris ketiga ada 2 kolom. Gitu ya. Caranya gimana? Tadi di dalam kontainer tadi, berarti kita bikin lagi div. Caranya, berarti bikin baris pertama dulu. Titik row. Ya, ini baris pertama nih ya. Terus sekarang kita bikin dulu, ini baris pertama, kita bikin dulu baris keduanya. Atau enggak kita fokus ke baris pertama dulu deh. Di baris pertama ada berapa kolom? 1 ya. Jadi di dalam row, di dalam row yang ini, Nah, di dalam row yang ini, berarti kita butuh 1 kolom. Cara bikin kolom gimana? Sama ya kayak bikin row, cuman kelasnya itu namanya col gini. Col. Ini sebenarnya bikin tag div, di mana di dalam tag div itu ada kelas col ya, col. Terus di enter. Nah, di dalam div ini, kita lihat sekarang isi dari baris pertama, kolom pertama ini apa? Tulisan my projects. Ya udah teman-teman silakan bikin H2 ya, tulisannya itu pakai H2, my projects. My projects. Nah, kita lihat sekarang ya, judulnya seperti apa hasilnya. Nih, harusnya hasilnya kayak gini nih. Kalian juga. Cuman mungkin kalau kalian belum nambahin backgroundnya warna putih ya. Cara nambahin backgroundnya gimana? Silakan balik ke style.css-nya, terus tambahin di sini hashtag projects. Ingat, hashtag itu menunjukkan ID, karena tadi kita container projects-nya kita tambahin ID projects, ya udah, berarti di sini kita tambahin projects, hashtag projects ya untuk menunjukkan ID-nya. Terus di dalamnya ini sih kita tambahin background color. Background color-nya warna apa? Warna sesuai yang jumbotron-nya nih yang atas. Nah, nih sekarang lihat ya, warnanya harusnya kayak gini sekarang. Ada yang sebeda nggak? Atau sama semua? Sama ya. Oke, lanjut. Sekarang di baris kedua. Di baris kedua ada berapa kolom? Ada 3. Sekarang kita tinggal bikin, salah. Tinggal bikin di baris ketiga nih, tutup dulu kolom baris pertama. Cara nutup baris pertama gimana? Blok aja nih row yang baris pertama ini. Ini kan 80, di sebelah 80-nya ada tanda panah ke bawah, ditutup aja. Jadi biar kalian nggak pusing. Di penutup, setelah penutup dari div pertama, ini penutup dari div-nya ya, div row-nya ya. Enter aja, terus kalian bikin class lagi dengan sama, class row ya. Div dengan class row, sama kayak yang atas. Cuman di dalam row-nya ini, di baris kedua ini ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Berarti sekarang kita bikin, di dalamnya itu ada 3 kolom. Kolom pertama, ya. Terus hati-hati, ini kolom pertama kalian enter dulu nih ya, di ujung sini enter.
kolom kedua, titik kolom. Nah, ini kan biasanya nih otomatis dia di dalamnya ya, apa namanya, kursornya nih, kesampingin, ke ujungin ya. Biar enter dulu, biar ke call ketiga nih. Jadi bentuknya kayak gini harusnya nih. Oke, jadi di baris kedua ada 3 kolom. Oke. Udah semua bisa. Nah, sekarang biar cepat nih. Di row yang ini, berarti row ketiga ya. Ini kan ini baris pertama tadi, ini baris kedua, ketiga lah, ini baris kedua ya maksudnya ya. Ditutup nih di 85 ini ditutup. Kita pengen bikin baris ketiga. Baris ketiga sebetulnya isinya sama kayak baris kedua, cuman total dari kolomnya itu dikurang 1 ya. Berarti kita copy paste saja. Caranya gimana? Blok div yang ini sampai div yang ini ya. Ini artinya pembuka sama ini pembuka, ini pembukanya, ini penutupnya. Kalau kita bukain arrow-nya ini isinya. Kalau ditutup berarti isinya dihilangin ya, di hide. Ini di blok aja. Terus boleh ketik atau pencet Alt plus Shift turun ke bawah. Artinya dia ngebikin ngebikin div di bawah ya. Jadi nanti ada 2 div kayak gini. Kalau kita buka dua-duanya bentuknya sama persis. Nah, tapi yang di row terakhir hapus 1 kolomnya ya, karena kan kita cuma butuh 2 kolom. Nah, udah sampai sini ada yang masih bingung? Kalau gue buka semua harusnya kayak gini sekarang. Nah, strukturnya harus kayak gini nih bentuknya nih. Kalau beda atau ada yang salah, nanti hasilnya juga salah. Udah sama struktur bentuk projectnya kayak gini? Atau masih bingung, boleh ditanyain dulu. Novel gimana? Raihan? Udah ya? Udah sama ya? Nah, baru kalau udah sama kayak gini, kalian bisa copy paste tadi template card-nya ya. Nah, di template card-nya ini kan ada di sini ya. Ini copy dulu, silakan di copy dari bootstrap-nya. Cari di sini cards, kalau enggak cards. Terus turun ke bawah, cari yang images. Terus copy nih yang ini. Nah, terus ini kan terus paste-nya di mana, Kak? Paste-nya di dalam setiap kolomnya. Di dalam sini nih paste nih, satu-satu di paste. Nih dalam sini, di dalam div-nya, div yang punya kelas kolom. Di enter aja biar enak bacanya. Terus paste. Di sini juga nih. Nih, di kolom kedua paste, kolom ketiga paste. Di baris ketiga, kolom pertama di paste juga sama yang ini juga. Save. Nah, sekarang kalau kalian lihat hasilnya, bentuknya harusnya seperti ini. Nih, yang ini. Nah, kayak gini bentuknya. Kalau udah, bentuknya udah sama belum? Atau ada yang beda? Novel sama novel? Ya sama. Raihan sama Raihan bentuknya? Oke. Udah ya, tadi udah bikin kalian ya, udah selesai kah? Nah, ini sekarang ya udah, sekarang tugas kalian adalah tinggal masukin gambarnya kan. Gambarnya tadi di mana? Nih, kalau gue lihat foldernya, gambar kalian itu ada di image. Salah folder. Nih, di sini nih. Ini kan gambar kalian harus nih ya, harus save-nya di image, di folder image, kemudian bikin folder baru. Di dalam folder baru tuh ada folder baru namanya apa? Terserah sih, tapi di sini biar gampang namanya projects. Nah, baru nanti kalian save di sini dengan nama apa? Namanya 1 2 3 4 biar gampang lah itu. Nah, ini biar rapi juga ya file kalian nantinya. Nah, kalau udah paste. Silakan masukin link image kalian ke setiap image ini nih, kan ada image nih, image src di dalam src-nya ya. Nah, di sini caranya gimana? Berarti kalian masuk dulu ke folder image, img, kemudian baru projects, kemudian gambarnya.
Jangan lupa tambahin alt project 1. Terus begitu ya, project 1. Nah, silakan ngelakuin hal yang sama dengan gambar yang tentunya menyesuaikan ya. Berarti gambar kedua, gambar ketiga, dan seterusnya. Yuk, silakan bikin. Berarti project kedua. Ini copy dulu biar gampang. Aduh. Salah. Hati-hati ya. Bikinnya hati-hati, guys. Lanjut. Yang ini. Ini. Sampai yang kelima. Udah belum? Udah ya. Hasilnya gimana? Udah sama kayak gini belum? Ntar gue kasih tunjuk. Nah, kayak gini belum hasilnya? Yes. Sama. Yang Raihan juga sama, Raihan. Raihan, bentar. Angga lagi ekskur. Bentar lagi. Oke, sama semua ya. Nah, kalau udah begini ya berarti udah benar. Nah, salahnya tadi salahnya itu lebih ke strukturnya. Hati-hati bikin row sama kolomnya. Sebenarnya itu sebenarnya simple banget kok. Cuman kalian tinggal logikanya tadi ya. Jadi bikin kayak gini nih. Ini kan berarti ada 3 baris, 1, 2, 3. Baris pertama punya 1 kolom, baris kedua punya 3 kolom, baris ketiga punya 2 kolom, misalnya kayak gitu. Nah, itu kayak gitu aja. Nanti dari situ kalian bisa lebih mudah sih gambarnya juga masukin codingnya ya. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal atur ukurannya. Sebetulnya ukurannya ini beda nih. Kalau teman-teman lihat, di sini kan ukurannya nih lebih lebar ya kan. Nah, jadi kalau di Bootstrap nih gue kasih tunjuk, namanya sistemnya grid system. Ya nggak ya? Nah, di grid system ini dia ada jumlahnya gridnya ini, jumlah kolomnya itu dari kiri ke kanan itu ada 12 teman-teman. Dari sini sampai ujung sini ada 12 mana ya. Jadi kalian bisa bikin 12 kolom dalam satu baris. Di sini nggak kelihatan. Nah, cara mengukurnya gimana? Cara mengganti ukuran tiap-tiap kolomnya. Yang gue udah pernah ngasih tahu kemarin, kita tinggal kasih aja ukuran kayak gini nih. Call mana ya? Bentar ya. Atau gue contohin aja deh di sini ya. Kita kasih strip nomornya nih kayak gini. Misalnya, jadi jumlah dari sini ke sini nih, satu baris itu 12 kolom. Oh ya, jangan lupa ya di judulnya tadi dikasih text center dulu biar judulnya di tengah-tengah. Dimana tambahinnya di sini ya, kelasnya text center. Nah, save. Nah, nanti di tengah. Nah, oke. Nah, ini kita pengennya lebih lebar. Ya. Ukurannya itu kalau misalnya nih, gue kasih beda-beda tiap kolomnya ya. Jadi ini misalnya kolomnya 3. Yang ini ukurannya 4 misalnya. Berarti berapa sih? 6 berarti 9, 6 ya. 6 tambah 3 9 ya. Berarti sisanya yang terakhir berapa? Kalau 12 berarti 3. Maka nanti gridnya itu, nah gridnya salah nih. Bentar. Call. Bentar. Nah ya, jadi di bawahnya sini. Iya. Nih, call-nya iya ya. Call-nya coba kalau kita ganti 4 dulu ya di kelas. Call 4. Nih 4, kalau misalnya 4 kayak gimana nih? Coba kita bikin sama semua dulu deh. Nah, bikin sama. Ini kan berarti totalnya ada 12 ya. Nah, di sini 12. Coba kalau kita udah sama belum? Ntar ini ukurannya bener nggak ya? Takutnya salah lagi.
Ya, ya. Oke, nah 12 width-nya ya yang beda ya. Sebentar, width-nya oh iya iya iya. Bentar. Nih, ukurannya itu salah ring, sorry. Ini ukurannya kenapa masih tetap kita ubah-ubah terus tetap sama ya karena di sininya ada style. Nih, ada CSS-nya ya. Hapus CSS-nya ya, guys. Ini lupa gua bilang tadi. CSS-nya dihapus. Style-nya ini dihapus nih. Ini kan ada width panjangnya. Dihapus. Jadi biar ukurannya menyesuaikan grid-nya nih. Karena kalau nggak dihapus ntar ya begitu. Diubah-ubah juga nggak ada pengaruhnya ya. Ada CSS-nya nih di sini. Hapus CSS-nya ya. Style itu CSS-nya ya tapi inline. Nah, tuh ya, sekarang dia bakal menyesuaikan grid-nya. Nih, kalau misalnya teman-teman tadi ngasih, misalnya tadi yang call yang ini misalnya gue bikin 3. Jadi dia ada 12 kolom, satu baris, kalau dia diambil 3, misalnya ini diambil 6, berarti sisanya berapa? 9 kan berarti 3 ya, sisanya ya. Kalau 12. Nggak usah ditulis nggak apa-apa, karena dia otomatis. Nah, nanti yang ini 3, yang ini 6, yang ini cuman ini 3. Makanya ukuran kiri kanannya sama. Gitu ya. Tapi kenapa ini lebar ke bawah? Karena dia nyesuaiin kotaknya ya. Jadi dia nggak bisa diubah nih, nggak bisa lebar doang gitu, nggak bisa. Nyesuaiin kotak gambarnya, nyesuaiin juga kotak kartnya. Nah, biar sama dan biar adil gitu ya, biar enak. Jadi ini call-nya 4 aja. 4 berarti totalnya sama ya 12 betul 12. Jadi adil gitu. Yang bawah juga sama, kita bikin call-nya 4 biar nggak kegedean. Ini kegedean. Kenapa kegedean? Karena kita belum ngasih tunjuk berapa ukuran yang kita mau. Samain aja biar sama ya kayak yang atas. Nah, kayak gini. Kalau kita save, kita lihat, nah kan ukurannya sama kan? Nah, cuman masih terlalu dempet ya. Judul sama kartnya masih terlalu dempet, ini sama ini terlalu. Oke, sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Atau ada yang ketinggalan? Udah sama-sama belum hasilnya kayak gini? Udah? Udah, oke. Masih ingat cara nambahin spasi di bawahnya gimana? Ditambahin margin bottom. Caranya di tiap row-nya, jadi nanti kalau teman-teman tambahin margin button, berarti di row-nya ya. Kalau di kolomnya ribet kan, kalian harus bikin satu-satu. Jadi di sininya jadi dari judulnya dulu kita tambahin margin bottom, MB strip, jumlah atau ukurannya itu 3 aja cukup. Di sini di row-nya juga, row baris kedua tambahin margin button-nya 3. Terus di row yang terakhir margin bottom-nya 3 juga. Jadi samain aja semua. Nah, sekarang udah ada jaraknya. Oke? Udah semua sama kayak gini. Udah ya. Sebentar gua cek dulu. Oke, kalau oke. Hmm. Oke ya. Nah, kalau udah begini, ya berarti udah semua ya, udah sama. Ini udah tengah ya, yang atas tinggal bawahnya aja kita tengahin. Gimana caranya? Nih, jadi tinggal kita tengahin aja. Ini kan udah pas. Um, Kenapa ini lebih nggak apa-apa lah ya? Sama nggak sih? Sama ya guys. Nah, yang bawahnya nih, yang bawahnya kita tinggal bikin tengah aja. Caranya kita bikin flex, justify flex content center ya. Di sini nih, di row-nya justify content center.
Nah, udah tuh. Tengah ya, sesuai ya. Nah, terus jadi udah ada. Nah, sekarang bawahnya ini kita kasih padding kali ya. Paddingnya kasih nggak ya? Hmm, nggak usah ya. Nanti kan soalnya tambahin wave. Kasih ding ya. Kasih berapa nih? Untuk paddingnya nih. Bentar. Row 3, margin buttonnya 3. Coba deh kita coba tambahin apa namanya padding dulu ya. Paddingnya kita tambahin 3. Kok nggak ada? Padding 3. Padding itu apa? PB ya, salah. Padding bottom. Nah itu. Atau kita kasih style. Iya benar kok. Padding bottomnya 3. Terserah disesuaikan aja ya untuk paddingnya lah ya. Nanti lebih enaknya lagi kalau udah ada. Nah sekarang kita tambahin apanya lagi nih? Wave-nya lagi ya berarti ya. Wave-nya ini warna putih berarti. Warna putih. Jadi kita tambahin dulu wave-nya. Boleh dicari di get wave. Randomize saja. Nah, terus ganti warna putih ya. FFFFF gitu aja tulisnya. Tapi nggak kelihatan. Udah cocok belum nih ya? Masih jelek lah. Nah, yang inilah. Misalnya kayak gini. Warna putih. Boleh di copy aja. Paste-nya di bawah setelah ininya ya. Setelah semua kontainernya tadi. Jadi di paste-nya di ini kita tutup. Misalnya. Nah, paste-nya di bawahnya ini. Nah, save. Nah, gitu. Jadi paste-nya sebelum ditutup sama section. Kita buka lagi. Nah, kayak gini. Oke. Sampai sini ada yang belum jelas atau ada yang masih bingung? Ayo ditanyain dulu kalau ada. Udah sama semua? Udah ya. Nah, gitu. Sampai sini ada yang mungkin bingung nggak? Kenapa bisa kayak gini? Kenapa masih kayak bisa kayak gitu? Kalau ada yang bingung langsung tanyain aja ya. Nah, sekarang berarti kan udah selesai nih untuk yang projectnya. Kita langsung pindah dulu ke contact me ya, ke kontaknya. Udah ya, nggak ada yang mau nanya ya untuk yang projectnya. Kita langsung pindah ke kontak. Sama persis kita pakai sistem kolom sama baris tadi ya. Jadi jangan lupa tuh. Nah, ini kita bikin dulu namanya kontak. Terus ini akhir kontak. Biar rapi. Ya, biar rapi nih. Nah, terus di dalamnya sini silakan bikin section seperti biasa, tapi jangan class isinya, tapi section yang isinya itu ID yang namanya kontak. Caranya bikin cepetnya gimana, Kak? Silakan ketik aja section. Kalau tadi kan kalau bikin div, kalau teman-teman mau bikin div yang ada ID-nya itu tinggal hashtag aja ya, langsung namanya apa, misalnya kontak gitu kan, misalnya kayak gini. Kalau bikin div, tapi kan kita nggak mau bikin div ya, kita maunya bikin section. Jadi tulis nama dulu tagnya section, baru hashtag, baru nama ID-nya, isi ID-nya kayak gini. Itu cara cepatnya. Nah, baru seperti biasa, bikin apa dulu kalau mau bikin row sama kolom tadi? Bikin kontainer dulu. Nah, baru nih karena kita cuman pakai div, boleh silakan. Titik, langsung aja kontainer. Nah, oke kita lihat ya sekarang bagaimana sistemnya nih. Nih, gue coba deh tanya ke teman-teman ya. Kira-kira berapa kolom, berapa baris di sini? Coba lihat. Kira-kira ada berapa kolom, ada berapa baris? 8. Hitungnya gimana tuh? Dari sini ya, 1. Terus? Tambah 8.
Nama lengkapnya. Nama lengkap. Ini, oke. Terus email address. email address. Kotaknya. Ini. Sama kotak. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa kolom? Ini kan berarti baris ya. Berapa kolom? Satu. Semuanya satu atau beda-beda? Semuanya satu. Ya, semuanya satu ya. Oke, benar. Kalau misalnya secara mata kayak gini emang kelihatannya ada apa namanya? Ada 8 kolom ya. Oke, nah sekarang mungkin sebelum ke situ kita lihat dulu ininya ya, lihat dulu elemennya nih. Elemen formnya ini. Caranya boleh teman-teman ke Bootstrap-nya cari form atau di sini udah ada nih form. Terus di dalam form ini boleh kelihatan udah forms. Terus input group. Nah, diklik. Nah, terus cari ya yang mirip kayak punya kita. Mana ya? Atau kita search aja di input. Bener sih multiple input, coba. Multiple input. Bentar ya, yang mana ya? Bentar. Verity. Di form control. Di form control ya guys. Di form control. Nah, di form control ini kan, ini kan mirip kayak punya kita kan? Nah, yang ini nih, sorry, bukan di input, tapi di form control. Di form control ada example, nah kita pakai yang example aja. Sama persis kan, cuman beda nanti ditambahin. Nih, kalau teman-teman lihat, ini kan sama ya. Kalau secara mata, ini kan adanya, ada berapa nih? Ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Cuman karena dia udah dalam bentuk elemen, jadi nama sama inputnya itu jadiin satu aja. Nah, ini jadiin satu, ini satu baris, ini baris kedua, kayak gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, div ini bentuk elemennya ya. Jadi udah ada label, udah ada input, itu atas bawah tuh, label, input, nah udah cukup. Jadi udah nggak usah dalam bentuk 2 baris lagi, tapi cukup dalam 1 baris aja. Karena dia udah dalam bentuk elemen. Dalam bentuk tag yang yang udah dimodifikasi juga sama Bootstrap-nya ya. Nah, nih kayak gini. Jadi rapih tuh kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman silakan copy aja. Kopinya salah satu aja ya dulu ya. Jadi kita mau pakai elemen yang atas aja dulu. Untuk nama sama emailnya kan kita teks area, bukan teks area ya, tapi kan kayak short answer kayak gini kan. Nah, jadi kita ambil yang atasnya copy. Terus paste. Nah, sebelumnya berarti gue balik dulu sebelum di place, kita balik dulu ke sini. Berarti ini jadinya satu elemen ya guys, yang ini. Nah, ini berarti jadi satu elemen. Ini jadi satu elemen. Yang ini juga jadi satu elemen. Submit juga jadi elemen sendiri ya, jadi beda row. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, bentar. Dan bahkan kita nggak, sebenarnya kita juga nggak perlu dibikin 3, 4, 5 lagi nih. Kalau teman-teman lihat di sini, nih gue lupa sorry. Di sini kan jadiin satu gini aja bisa nih tuh. Jadiin kayak gini aja bisa udah. Jadi nggak usah bikin row lagi nih. Jadi bisa disederhanain lagi. Kalau teman-teman mau bikin row lagi terserah sih, itu boleh juga, sama aja harusnya. Cuman biar cepat, ini dijadiin satu row aja nih, yang ini. Nah, jadi ini jadi satu form. Jadi kalau yang rapinya kayak gini nih. Nah, ini khusus form sih. Kalau yang lain-lain nggak bisa. Ya, kalau card kayak tadi nggak bisa ya kayak gitu ya. Nah, ini jadiin jadi satu form tag form. Jadi satu elemen. Nah, ini jadi elemen pertama, row pertama dan row kedua. Jadi lebih sederhana lagi. Tapi mau tiap baris-baris kayak gitu boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah ya. Tapi pusing kan bikinnya kan. Jadi harus bikin lagi kolomnya lebih banyak. Bikin baris yang lebih banyak. Oke? Kita bikin 2 baris aja cukup sekarang. Nah, nanti berarti di baris pertama cuma judul, baris kedua langsung tag form isinya. Nah, bentar. Bentar lagi jam setengah lima.
Nah, udah. Kita lanjut lagi ya. Tanggung. Nah, ini. Jadi sekarang kita bikin 2 baris. Baris pertama, baris kedua. Oke? Nah, di baris pertama isinya apa tadi? Judul. Berarti 1 kolom ya. Harus ada kolom ya tetap ya. Nggak boleh nggak ada kolom. Itu udah wajib. Jadi tetap walaupun cuma 1 tetap harus ada kolomnya gitu. Sorry nih gue unduh dulu. Gue enter dulu ya. Nah, begini. Baru enter lagi, bikin judul. Judulnya apa? H2 kan? Judulnya apa tadi? Contact me ya. Contact me. Lihat sekarang hasilnya kayak gimana. Nah, ini ya. Sekarang kita bikin formnya. Nah, kalau bikin formnya simple aja. Teman-teman ingat ya bikin form gimana? Yang tadi gue udah bilang sebetulnya sih ini tinggal bikin, tapi bikin dulu call. Nah, di dalam call ini kita bikin tag form. Jadi silakan ketik form kayak gini. Actionnya biarin kosong dulu atau kasih link mati ya, hashtag aja. Terus di dalam form ini baru tadi elemen-elemen yang kita mau bikin. Lihat elemennya ada nama lengkap, email address, sama pesan. Pesannya ini tuh yang ini ya, example text area-nya ya. Atau kita bikin semuanya aja deh, copy semuanya aja deh. Nah, copy. Paste di dalam formnya di sini. Nah, kita lihat dulu mungkin biar lebih enak. Nah, ya sama ya. Email, example text area. Cuman kita mau tambahin nama. Namanya kan, nama lengkap di atasnya. Gimana caranya? Caranya cuman tinggal teman-teman copy aja yang bawah ini. Karena kan ini bentuknya sama ya. Cuman tinggal diganti judulnya sama bentuk tipenya. Jadi nama atau input teks biasa. Jadi silakan ketik Alt, Shift ke atas. Nah, udah kalau kita lihat save, lihat dulu. Nah, baru dia akan ngeduplikat seperti ini. Nanti tinggal diganti aja email sama yang lain-lainnya. Ini jadi bahasa Indonesia nanti ya. Kita gantiin dulu. Mungkin kalau ganti, teman-teman bisa ganti sendiri ya. Jadi ini tinggal diganti. Boleh diganti, namanya diganti jadi, labelnya diganti jadi nama. Misalnya ini nama lengkap. Yang kedua udah benar ya. Terus tipenya kalau nama berarti bukan email. Ganti jadi teks biasa. Terus ID-nya boleh diganti juga. Jadi yang pertama mungkin name atau nama, yang kedua jadi email aja, yang ketiga jadi pesan misalnya. Nah, terus di sini jangan lupa juga dikasih tombol submit. Ini belum ada tombol submitnya nih. Mana ya tombol submitnya ya? Ntar kita coba cari. Submit. Layout kah? Submit. Nah ini nih, kita ambil aja ya salah satu ya. Mana ya submitnya ya? Atau gini. Boleh teman-teman bikin sendiri, gampang kok bikinnya ternyata. Ini tinggal di bawahnya ini ya, di bawahnya konteks area berarti. Bikin aja button, karena text submit itu button. Tab. Nah, kemudian dalamnya ini boleh tulis submit, karena kan tulisannya submit ya. Nah, ini dikasih tipenya ini bottomnya tipenya adalah tipe submit. Terus class-nya, nah class-nya ini fungsinya untuk ngasih tahu ini ya bahwa sebuah button ke bootstrap-nya, tulisannya btn. Kemudian warna buttonnya apa? Warna biru warna apa tuh berarti primary ya. Nah, kayak gini. Nah, nih kayak gini ya. Udah kayak gini, kalau nama kalian ganti sendiri ya, biar cepet ini. Terus sekarang kita lanjut ke ininya nih, masih di pinggir ya, kita pengen bikin ke tengah. Kalau contact me-nya gampang, kita tinggal row di sini, terus text area, text center, kayak gini. Terus kalau email address sama ininya, nah ini hubungannya ke tadi ya, ke grid, CSS grid lagi nih, balik lagi nih, sebentar. Nah, fullnya itu kan dia ada 12 nih. Jadi dari sini sampai sini ada 12 kolom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 12. Nah ini kalau kita nggak kasih angka yang exact, dia bakal penuhi nih kiri kanan. 12 kolom dipakai. Biar di tengah-tengah kita bikin, mungkin cukup 3 kolom aja kali ya. Kita pakai 3 kolom, sisanya dibiarin kosong.
Caranya berarti di sini 3 kolom kekecilan. 6 dulu, 6 aja, 6. Nah, jadi di kolom di baris keduanya ya kan di formnya yang kita mau ubah ya. Dikasih strip 6. Nah, dia mau pendek kan? Nah, kalau udah mau pendek sesuai dengan keinginan, mungkin kalau teman-teman mau panjangin lagi berarti tinggal ditambahin kolomnya 7 misalnya. Angkanya boleh silakan diubah. Terus kita bikin apa namanya? Justify center ya, kayak tadi sama persis. Berarti kita bikin di sini justify content center. Justify content centernya di row aja biar rapi. Nah, gini. Biar sama kayak yang atas ya. Nah, udah di tengah gitu. Kalau mau dipanjangin lagi berarti tinggal diganti jadi call 7. Nah, jadi makin panjang. Maksimumnya originalnya 12. Tadi yang udah gue tuh kasih tahu. Mentok kiri, mentok kanan ya. Tuh. Nah, kepanjangan gue pengennya 6 aja deh. Setengahnya. Gitu. Nah, nanti namanya boleh kalian ganti sendiri ya. Tipenya itu gampang kan? Oke. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Ada yang masih bingung atau bentuknya masih beda? Boleh langsung ditanyain dulu. Novel gimana, Rayhan? Ryan? Ini buat ke tengahnya gimana? Yang email address ini ya, formnya ya. Di row berarti baris kedua ya. Di baris kedua, karena kan kita mau ketengahin baris yang kedua. Baris pertama tadi udah diketengahin kan pakai text area center. Text center maksudnya. Berarti di baris keduanya tinggal ditambahin aja justify content center. Sama kayak yang card tadi. Justify content center di row-nya. Ya. Jadi nanti harusnya begini sih. Sama, beda? Novel gimana Novel? Sama lah? Sama. Nanti kalian ganti ya. Ya, ganti namanya ya. Ini jadi nama lengkap. Ini diganti jadi bukan email biasa tapi jadi apa? Jadi input teks gitu. Atau gue ganti deh. Ada yang mau nanya lagi mungkin nih sambil gue ganti namanya ya. Jadi nih namanya nih biar teman-teman bisa ikutin juga. Berarti yang pertama jadi nama lengkap. Kemudian tipenya bukan email dong ya, tapi teks biasa. Teks gitu aja tulisnya. ID-nya ganti. ID-nya jadinya nama. Name boleh. Name. For-nya juga ganti name aja. Jadi ini contoh-contohnya diganti saja semuanya. Placeholder namanya langsung ganti. Placeholder-nya juga your name gitu misalnya. Oh ya, your name atau nama kamu gitu. Tapi biasanya sih nulisnya. Di sini gue nulisnya apa ya? Oh, dikosongin. Berarti placeholder-nya dikosongin aja kalau gitu. Atau dihapus kalian nggak apa-apa. Nah, terus yang kedua juga kayak gitu. Berarti for-nya jadi email. Tipenya udah email udah benar, email address udah benar, ID-nya email. Placeholder-nya hapus aja ya biar sama kayak yang atasnya. Terus yang text area ini kita ganti pesan aja, for pesan. Ini juga ganti jadi pesan namanya. Pesan. Ini yang lainnya udah bener, tinggal ID-nya aja kita kasih pesan. Nah, kalau udah di-save, dilihat lagi, nah harusnya udah berubah kayak gini sama kayak yang ini. Nah, ini buat informasi aja. Di sini kalau teman-teman ngetik misalnya di pesan ini kan ada misalnya kayak gini. Nah, ini 3 baris nih. Cara nambahin biar lebih panjang gimana? Ada tulisan row di sini ganti. Misalnya jadi 5. Jadi nanti ada 5 baris. Nah, gitu. Ya, jadi gini. Tuh ya, 5 ya. Itu fungsi row-nya ya, fungsi tag row di sini ya. Cuman mau ngasih tahu itu aja. Ini juga bisa digedein kalau kurang. Dari usernya maksudnya ya. Usernya bisa gedein kalau misalnya kurang. Tapi secara default ada 5 kalau kita ngasihnya 5. Kita bikin 3 aja. Oke, ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, ya udah jam 4.33 soalnya. Sekarang berarti udah selesai ya untuk contact me-nya ya. Ada yang mau nanya kah? Ada yang masih bingung? Berarti harus ada satu pertemuan lagi nih untuk ininya ya, untuk portofolionya ini.
Gimana? Susah nggak sih sebenarnya bikinnya? Harusnya ya jauh lebih gampang sih bikin bikin pakai Bootstrap daripada dari kosong kan? Gimana gimana yang lain? Udah bisa semua? Maksudnya udah bisa ya? Udah pas semua yang nggak ada yang beda ya? Oke, kalau gitu. Terus juga apa tadi ya? Ya berarti nggak tahu hari Kamis gimana, nanti kita lihat aja. Kayak apakah ada atau enggak, nanti kakak lihat deh. Kalau memang masih ada kita lanjutin yang ini, kalau enggak lanjutin minggu depan, hari Seninnya lagi ya. Gitu. Oke, kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau nggak ada, kita tutup aja. Jangan lupa Instagram, boleh di-follow ya Instagram kita ya. @execo_68 biar followersnya banyak. Terus udah ada juga, kita udah buka ini, tapi kita masih di item. Kalau teman-teman tahu itemku itu buat biasanya sih buat game, tapi juga bisa buat akun, jadi jualan akun gitu. Nah, kenapa nggak di Shopee? Karena Shopee sampai sekarang kan itu dia minta KTP dan sebagainya ya, itu sampai sekarang masih belum di verified. Jadi boleh sementara di itu dulu, nanti kalau udah bisa sih kita coba di Shopee juga. Oke, kalau bisa bayar bantu-bantu juga kita dibeli. Oh ya, sama nanti di bulan Februari ya, kita coba ini ya, ambil itu lagi, uang kas lagi ya. Keberatan kah? Nggak tahu tanggalnya nanti. Kalau udah masuk aja. Yang lain gimana? Keberatan nggak untuk ngambil uang kas lagi di bulan Februari? Gue sih agak berat. Oke ya. Bisa aja. Ya. Raihan, Raihan, Ryan? Enggak kak, enggak keberat. Ya udah. Oh ya udah kalau gitu. Ada yang mau di follow ya guys. Execo_68 dikit banget followernya. Ya udah kalau nggak ada kita tutup aja. Sampai ketemu di hari Kamis atau Senin, nanti kita lihat. Dan kita doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Makasih semua yang udah datang. Jangan lupa absen ya di web yang biasa, di link biasa maksudnya. Harus absen. Biar nanti nggak bingung. Oke, thank you semua.